Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita yang masih berkaitan dengan Perang Tabuk. Ada beberapa riwayat yang kemudian menyatakan jumlah dari kaum muslimin yang ikut di Perang Tabuk. Ya. Memang kaum muslimin yang ikut di Perang Tabuk ini sendiri itu jumlahnya cukup banyak. Ya. Jumlahnya cukup banyak ya, dalam kitab Fathul Bari beliau mengutip salah satu hadis yang kemudian menyatakan jumlahnya, tapi tidak disebutkan dalam bentuk nama-nama yang ikut ya. Ka'ab ibnu Malik itu mengatakan jumlah kaum muslimin itu 10.000 prajurit ya. Kalau Imam Hakim dalam kitab Al-Iqlil ya, jumlahnya lebih dari 30.000 prajurit, karena riwayat yang mengatakan Utsman itu membekali atau memberikan bekal kepada 30.000 prajurit pada saat itu. Nah, maka kemudian kecenderungan pandangan para ahli sirah itu ya, walaupun nanti kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi juga menyebutkan 40.000 ya, Zaid ibnu Thabit juga mengatakan 30, maka jumhur itu lebih kepada 30.000 prajurit ya yang ikut pada saat itu ya. Ini kan termasuk jumlah yang cukup fantastis yang pernah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ya, secara langsung dalam hidup beliau ya, pada saat itu. Nah, di Perang Tabuk ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan benderanya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu panji yang besar diberikan kepada Abu Bakar. Ya. Nah, panji yang paling besar itu kepada Zubair. Ya. Az-Zubair. Nah, panji dari Aus itu diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Suku Aus ini salah satu suku di Madinah. Aus dan Khazraj. Ya. Nah, Khazraj sendiri itu diberikan kepada Abu Dujanah. Ya, nah ini Nabi itu memberikan panji kepada masing-masing pembesar-pembesar dari kabilah yang ikut, agar kemudian ini tidak memberikan rasa cemburu ya antara satu dengan yang lain. Jadi kabilah-kabilah itu di Perang Tabuk mereka membawa masing-masing panji yang kemudian mereka bawa. Nah, ada 3 orang sahabat yang pernah kita sebutkan di kajian sebelumnya ya, 3 orang yang tidak ikut di Perang Tabuk ya. Ka'ab ibnu Malik, Murarah bin Ar-Rabi al-Amri, dan Hilal bin Umayyah al-Waqif ya. Jadi 3 orang ini dari golongan Ansar ya, yang memang keimanan mereka ini sangat baik, tidak diragukan. Kenapa? Ka'ab ibnu Malik itu ikut semua peperangan ya, kecuali di Badar. Nah, sebagaimana dia mengikut kepada Bai'atul Aqabah yang kedua yang pernah kita bahas sebelumnya ya, itu ikut juga ya. Jadi memang pada saat itu beliau menunda-nunda dalam mempersiapkan keperluan perang ya, tapi tidak berkeinginan untuk menghindar dari peperangan tersebut ya. Akan tetapi kemudian ia ini hanya terlalaikan ya oleh sikap menunda-nunda ya, dan masih cenderung menikmati teduhnya pepohonan pada saat itu ya, hingga kemudian manusia keluar. Nah, itu Ka'ab ibnu Malik. Kalau Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, mereka berdua ikut di perang Badar ya. Selain mereka, memang ada juga yang tidak ikut dalam perang, sekitar 80 orang lebih ya. Imam Al-Waqidi menyebutkan ya, jumlah 80 orang ini didominasi oleh orang-orang munafik Ansar. Ya. Orang-orang yang kemudian ada yang memiliki uzur dari Badui ya. Ya, ini yang tidak ikut pada saat itu ya. Nah, itu juga Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ini dedengkotnya munafik ya, dia punya pengikut yang cukup banyak ya. Dalam kitab Fathul Bari dari Sahih Bukhari juga disebutkan ya. Nah, maka
karena jumlahnya banyak, jadi satu dengan yang lain itu menyangka bahwa ketidakhadiran mereka ini tidak terdeteksi. Ini karena banyak yang nggak ikut, maka menyangka bahwa ketidakhadiran mereka ini tidak disadari nanti. Ala kulli hal, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan dari Madinah menuju Tabuk, beliau tuh merasa kehilangan beberapa orang sahabat yang tidak ikut serta dalam peperangan ini. Maka beliau itu bertanya kepada Abu Raham, kepada Kulthum bin Husain al-Ghifari, ya, kenapa kemudian ada beberapa orang yang tidak ikut serta? Ya, sebagaimana ketika sampai di Tabuk, beliau bertanya tentang ini di mana Ka'ab ibnu Malik ini, kenapa dia nggak ikut? Ya, ini dalam Sahih Bukhari juga kita temukan. Jadi memang surat At-Taubah itu yang Allah itu kemudian menjelaskan dengan rinci, ya, mengenai kekeliruan dari orang yang tidak ikut di perang Tabuk pada saat itu. Jadi ketidakikut sertaan mereka itu diingkari oleh Al-Quran, langsung diingkari, ya. Maka kemudian surat ini mengumumkan, ya, tentang diterimanya taubat dan sedekah dan harta mereka yang kemudian mereka akui dosa-dosanya pada saat itu, ya. Juga mencela sikap orang munafik, ya, yang mana mereka tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih nyaman dengan kehidupan mereka yang nyaman daripada kemudian mereka itu melakukan fisabilillah dalam perang Tabuk pada saat itu, ya. Bahkan uzur mereka ditolak mentah-mentah di dalam Al-Quran. Ini luar biasa sekali. Kalau uzur kita ditolak oleh manusia, ya, tapi kalau Allah yang menolak bahkan diabadikan dalam Al-Quran, ya, bahkan tidak hanya ditolak, diumumkan kekufuran mereka di dalam Al-Quran pada saat itu, ya. Bahkan Al-Quran mengancam mereka ini akan menangis terus-menerus selama berada di neraka Jahannam, sebagai ganti mereka ini tertawa di dunia yang fana ini. Masya Allah, ya, betapa kemudian orang munafik itu dicela, ya, orang-orang yang tidak mau ikut. Nah, maka di Tabuk, ya, akhirnya Rasulullah SAW itu mengutus Khalid bin Walid, ya, bersama sejumlah pasukan untuk menuju Dumatul Jandal, ya. Urwah bin Zubair itu menyebutkan pada saat itu Khalid bawa 420 penunggang kuda, ya, pada saat itu. Ya, maka ada seseorang namanya Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi, itu rajanya, ya. Jadi karena dia sedang berburu di luar area kekuasaan dia, ya, maka kemudian pada saat itu dikatakan Ibnu Hajar dalam Al-Ishabah, ya. Ini juga diceritakan oleh Ibnu Ishaq, ya. Jadi Nabi itu menawarkan kepada dia untuk bayar jizyah saja. Bayar jizyah, ya. Jizyah ini dibayarkan oleh non-muslim yang mengakui kekuasaan Islam pada saat itu. Ya, dia cukup bayar jizyah. Nah, Ukaidir ini kan raja. Ya. Baju yang dia kenakan pada saat itu termasuk baju yang menunjukkan muruah dia, wibawa dia, karena bajunya itu sangat kemudian bagus, ya. Sehingga kemudian banyak yang kagum dengan pakaiannya Ukaidir ini, ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kalian kagum dengan pakaian ini demi Allah, katanya, yang jiwaku ada di tangannya. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz itu, kata Nabi, lebih indah daripada pakaiannya Ukaidir ini. Masya Allah, ya. Sa'ad bin Mu'adz, seseorang sahabat yang meninggal, ya, itu di pangkuannya Nabi. Nabi itu menangis dan mendoakan Sa'ad ibnu Mu'adz, ya. Bahkan langit itu bergemuruh dengan wafatnya Mu'adz, ya, Sa'ad ibnu Mu'adz, tapi dia melewati himpitan kubur, ya. Artinya sekali Sa'ad ibnu Mu'adz meninggalnya didoakan Nabi Muhammad itu melewati
himpitan kubur ini. Kita semuanya akan melewati himpitan kubur walaupun cuman sebentar, ya. Kalaulah Sa'ad ibnu Mu'adz ini dia lolos, maka semuanya lolos. Tapi kan Sa'ad ibnu Mu'adz saja dapat, maka kita semua juga akan dapat. Jadi Nabi bilang, ya, sapu tangannya Mu'adz di surga, Sa'ad ibnu Mu'adz itu lebih bagus dari pakaiannya raja ini, Uqaidir. Masya Allah, ya, subhanallah. Ya. Maka kemudian akhirnya ada dalam beberapa riwayat yang lain yang mengatakan Khalid bin Walid ini mengambil ghanimah atau pampasan dari Uqaidir ini, ya. Ada 800 tawanan diambil, 1000 ekor onta dan lain-lain. Nah, maka kemudian pada peperangan ini itu tidak terjadi sampai pertempuran. Dalam Tabuk ini tidak terjadi sampai pertempuran. Ya, beda dengan Hunain, Uhud, ya, Badar, ya. Pada perang Tabuk ini ketika sampai di Tabuk, kaum muslimin ini tidak bertemu dengan Romawi. Tidak ketemu, ya, pada saat itu. Bahkan kabilah-kabilah Arab yang mendukung Romawi pun nggak ketemu. Pada saat itu mereka nggak keluar, ya. Karena lebih banyak yang memilih membayar jizyah, ya. Jadi dari kota-kota yang kemudian mereka lewati dan di Tabuk itu mereka memilih membayar jizyah, berarti mengedepankan perdamaian ketimbang peperangan, ya. Nah, pasukan muslimin tinggal di Tabuk itu selama 20 malam. Ya, 20 malam. Ini dalam Mawarid Zam'an ila Zawaid Ibnu Hibban. 20 malam, ya. Kemudian mereka kembali ke kota Madinah, ya. Jadi luar biasa. Artinya apa? Ini peperangan di mana betul-betul diuji keimanan, ya. Betul-betul seseorang itu ditunjukkan keimanannya, apakah dia tergolong orang yang munafik atau tidak. Ya. Ala kulli hal, ada yang menarik, ya. Ketika perjalanan mereka kembali dari Tabuk ke Madinah, ya, ini kaum muslimin ini mengadu kepada Rasul, ya. Kenapa? Onta mereka ini lemah dan sudah terlihat kelelahan, ya. Sehingga Nabi ini lagi-lagi, ini mukjizatnya Nabi, ya. Nabi Muhammad ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Rabb, ya Rabbi, ya. Jalankanlah onta-onta ini di jalanmu. Masya Allah, ya. Engkau adalah zat yang menjalankan yang kuat dan yang lemah, ya. Dan engkau yang menjalankan di atas yang basah dan kering, di atas lautan dan di atas daratan. Tiba-tiba onta tersebut jadi kuat. Masya Allah. Ini kita teringat keledainya Halimah dari Bani Sa'ad, ya, ketika bawa Nabi dari Makkah ke Taif. Tadinya lemah jadi kuat. Nah, sekarang onta-ontanya kaum muslimin lemah dan lunglai didoakan oleh Nabi tiba-tiba jadi kuat. Ya, ini mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai ke Madinah, ya. Sampai ke Madinah, ya, ini dalam Musnad Ahmad. Itu enggak ada lagi yang mengeluh. Yang berarti ontanya ini sudah kuat. Masya Allah, ini Nabi yang mendoakan, ya. Kalau kita belum jauh. Subhanallah. Ya. Bahkan dalam kepulangannya Nabi, ada beberapa orang munafik yang mengenakan penutup wajah, ya. Mereka ini mengagetkan ontanya Nabi, agar Nabi ini jadi jatuh dari ontanya dan lari, ya. Agar beliau ini kemudian bisa jatuh dari ontanya, tapi kemudian ini gagal. Ini gagal, ya. Maka kemudian pasukan muslimin, ya, mereka kembali ke Madinah
ya, sehingga pada saat itu anak-anak kecil tuh keluar dari Thaniyatul Wada, ya. Ini sebuah kota di pinggiran kota Madinah, semuanya keluar, ya, semuanya keluar untuk kemudian menyambut kaum muslimin yang pulang dari perang Tabuk pada saat itu, ya. Nabi langsung menuju ke masjid, ya, beliau salat di dalamnya 2 rakaat, ya. Kemudian beliau berkumpul bersama orang-orang yang ada di masjid pada saat itu. Pada saat itu orang munafik datang, ya. Nah, ini tipikalnya munafik ini, ya. Tipikalnya munafik pada perang Tabuk, setelah kemudian kemenangan, maka mereka akan datang, ya. Jadi memang kalau ingin melihat orang munafik, lihat pada saat kemenangan. Akan ada yang kemudian datang mengemukakan alasan-alasan dan uzur-uzurnya. Masya Allah, mabruk. Mohon maaf anak kemarin. Nah ini ya simulasi Tabuk, ya. Walaupun mungkin ada pengulangan juga zaman sekarang, ya. Maka di sini mereka itu kemudian datang mengemukakan uzur mereka, ya. Masya Allah, Nabi menerima alasan dan uzur mereka, ya, menurut yang zahir, yang tampak, yang kemudian mereka kemukakan, ya. Kemudian membaiat mereka dan mereka memohon ampunan atas diri mereka pada saat itu. Ini Masya Allah, ya. Termasuk yang datang ini bukan hanya dari kaum munafik, dari yang lurus imannya juga datang, yaitu Ka'ab ibnu Malik. Dia datang pada saat itu bersama kedua rekannya, ya, yang sudah kita sebutkan, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi. Cuman beda. Kalau munafik ini kan datang alasannya dibuat-buat kan. Mereka bertiga ini, ya, tidak ingin menambah dosa baru. Sehingga mereka mengemukakan alasan apa adanya tanpa mengemukakan alasan yang dibuat-buat. Tidak ingin menambah dosa baru. Ya, artinya mereka tidak memiliki alasan atau uzur yang syar'i yang bisa mereka kemukakan, ya, atas ketidakhadiran mereka, ya. Artinya pada saat itu mereka mendapat hukuman, ya. Rasul itu melarang sahabat berbicara dengan mereka, menjauhi mereka selama 50 hari. Ya, maka pada saat itu luar biasa sekali. Istri-istri mereka pun kemudian menjauhi mereka, ya. Kecuali jadi istri-istri mereka tuh sampai pulang ke rumah orang tuanya, ya, kecuali istrinya Hilal bin Umayyah, ya, karena Hilal bin Umayyah itu sudah tua. Jadi istrinya memilih menemaninya sekedar memenuhi kebutuhan beliau yang sudah tua. Nah, maka bumi yang luas itu jadi sempit bagi mereka. Pada saat itu bumi yang luas itu jadi sempit, ya, sehingga kemudian dalam kondisi seperti itu, ya, itu pernah seseorang dari Ghassan itu menulis surat, ya, untuk kemudian minta dari Ka'ab ibnu Malik, sudahlah kau gabung saja dengan kita, ya. Tapi luar biasa, Ka'ab ibnu Malik ini justru beliau membakar surat dari raja dari Ghassan ini yang mencoba merayu Ka'ab ibnu Malik agar sudahlah bergabung saja dengan kami, tinggalkan kaum muslimin, ya. Tapi Ka'ab ibnu Malik ini akhirnya kemudian menolak, ya. Dia merasa surat ini sebenarnya hanya akan menambah penderitaanku. Masya Allah, ya. Betapa kemudian banyak kisah peneguhan keimanan di sini, ya. Maka nanti mereka ini dikucilkan sampai Allah itu menurunkan ayat di dalam Al-Quran, ya. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza saqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya, dan terhadap 3 orang, ya, yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi sudah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit. Nah ini Masya Allah, memang indikasi dosa itu ya jiwa menjadi sempit, ya.
Nah, itu hukuman kepada orang yang berdosa, walaupun bumi ini luas, dia akan merasa sempit. Ya, mereka tidak mengetahui ada tempat yang bisa mereka lari dari siksa Allah, melainkan akan kembali kepada Allah. Allah menerima taubat, ya, agar mereka tetap dalam taubatnya. Maksudnya tetap dalam taubatnya ini istiqomah dalam taubatnya, ya, karena Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Maka teman-teman sekalian, ada beberapa hikmah yang sangat besar dari perang Tabuk ini, ya. Jadi dalam perang Tabuk ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di belakang Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf sedang menjadi imam, ya. Itu sholat subuh di Tabuk, ya. Rasul itu agak telat karena menunaikan hajatnya, ya. Ketika beliau maju, Abdurrahman bin Auf mundur, ya, beliau isyaratkan untuk tetap Abdurrahman bin Auf menjadi imam, ya. Kemudian beliau sholat di belakangnya, ya. Maka pada saat itu Mu'adz bin Jabal itu bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang apa amalan yang bisa kemudian membuat dia ini masuk surga, ya. Nah, ini perjalanan pulang ke Madinah dari Tabuk, ya. Maka kemudian Rasul mengatakan pangkal dari seluruh urusan adalah syahadat, ya. Tegakkan salat, ya. Keluarkan zakat, dan puncak ketinggian Islam adalah jihad, ya, pada saat itu. Maka kemudian dalam perang Tabuk juga Rasul menjamak antara zuhur dan asar, ya. Begitu juga antara maghrib dan isya, ya. Ini dalam syarah Muwatta Imam Malik, ya, dikatakan. Nah, jadi selama 20 hari Rasul itu kemudian mengqasar salat, ya. Jadi beliau itu mengqasar salat selama 20 hari beliau di kota Tabuk pada saat itu. Nah, maka peperangan ini sebenarnya adalah peperangan yang semakin mengokohkan posisi kaum muslimin, ya, posisi bangsa Arab, dan ini bisa dikatakan mukaddimah, prolog, ya, ditaklukkannya kota Syam, ya. Jadi nanti Rasul itu mempersiapkan pasukan, ya, Usama bin Zaid bin Harithah, ya, itu jadi panglimanya, ya. Jadi sebelum beliau wafat itu dipersiapkan. Maka nanti Abu Bakar itu ketika naik jadi khalifah itu bingung, kita lanjutkan atau kita tunda, ya. Termasuk Umar menyarankan tunda, ya, tapi Abu Bakar ini tetap lanjut, ya. Bahkan tentang kepemimpinan Usama bin Zaid, apakah diganti apa diteruskan, ya, ini Rasul nggak mau, tetap Abu Bakar nggak mau, tetap lakukan seperti apa yang kemudian Rasul perintahkan, ya. Nah, maka kemudian ini merupakan pembuka, prolog, mukaddimah dari ditaklukannya kota Syam, ya. Ala kulli hal, kita jadi kemudian belajar bagaimana kemudian ternyata kemunafikan ini, ya, itu selalu muncul dalam kebaikan-kebaikan, ya. Selalu muncul ketika kebaikan akan ditegakkan, ya. Bagaimana kemudian dalam kondisi yang sangat luar biasa mereka tetap berangkat menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang kaya memberikan hartanya, yang miskin memberikan tenaganya. Ada yang merasa tidak nyaman berada di kebun-kebunnya dan rumah-rumahnya, sementara Rasul berada di keadaan yang panas terik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil semangat dari mereka, ya, semangat untuk terus kita berjihad dalam dakwah, ya. Kita menegakkan kalimat-kalimat Allah dengan cara kita menyampaikan perkara-perkara kebaikan ini, ya. Dan kita lebih mencintai ini daripada kemudian kita berada dalam satu situasi yang mungkin kita anggap lebih menyenangkan ketimbang dakwah,
Ya, banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya di sini. Ya, semoga kita senantiasa bisa meneladani Rasul dan para sahabat, ya, yaitu teguh di dalam keimanan walaupun di dalam kesulitan. Insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.